Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Di bawah kolong langit ini, tidak ada yang sepenuhnya takdir atau sepenuhnya kehendak bebas manusia. Situasi yang disebut takdir itu sesungguhnya membentuk dan sekaligus terbentuk dari apa yang diklaim manusia sebagai kehendak bebas. Saudara-saudara, kata-kata ini tidak akan pernah saya lupakan. Karena apa yang ada di belakangnya membentuk cara pikir saya hingga saat ini. Dalam episode ini, saya ingin membuka kembali catatan saya. Perjumpaan saya dengan seorang yang bernama Bernardino Heri Priyono SY atau Romo Heri. Demikian saya dan banyak orang memanggil beliau. Almarhum Romo Heri adalah orang yang mengucapkan kata-kata itu sebagai sebuah buah refleksi panjang atas permenungan filosofisnya terhadap berbagai hal yang membentuk atau meremuk hidup bersama, shared life. Takdir hanyalah separuh cerita. Demikian juga dengan kehendak bebas manusia. Maka, kalau penjelas gejala hidup diletakkan hanya pada takdir atau hanya pada kehendak bebas, cara pikir ini bukan hanya bias, tapi sesat. Hidup manusia hanya bisa dipahami dari rangkaian pilihan-pilihan bebas akan tindakan, tapi juga sekaligus akan bekerjanya faktor-faktor yang dipercaya sebagai takdir itu. Itu yang saya pelajari. Mungkin tanpa Romo Heri, yang banyak dikenal orang sebagai seorang Yesuit, imam Katolik, sekaligus ilmuwan, penulis, pemikir, aktivis, akademisi, dan banyak peran lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya tidak akan pernah menjalani apa yang selama ini saya tapai. Almarhum Romo Heri adalah orang yang mendorong saya memperluas cakrawala pemikiran dan terutama keterlibatan, yang membantu saya memahami berbagai tegangan dalam pilihan-pilihan hidup. Kalau saya tidak salah ingat, saya pertama kali bertemu dengan Romo Heri saat saya masih studi di ITB, tahun 90-an saat itu. Dalam sebuah liburan, saat itu saya ke Jogja, dan ikut berkumpul dengan sejumlah teman-teman aktivis dari UGM, dari Atmajaya, Sanata Dharma, dan kampus-kampus lainnya. Seorang Romo, atau barangkali masih frater saat itu, saya lupa, bicara tentang pentingnya gerakan mahasiswa. Dia bicara tentang keterlibatan, dan saya terkesan dengannya. Lalu mulailah sejak itu makin intens bertemu. Pada tahun 94, 98, saat Romo Heri bolak-balik London, Jakarta untuk mewawancarai puluhan orang, mencari data untuk tesis doktoralnya, yang kok ia berlangsung dalam ketegangan politik di Jakarta, saya banyak bertemu dan berdiskusi dengan dia. Singkat kata, Presiden Soeharto jatuh tahun 1998. Saya berangkat ke Inggris untuk studi S2 dengan beasiswa dari Chevening tahun 2000 sampai 2001 di University of Manchester, Institute of Science and Technology, UMIST. Saya bertemu lagi dengan Romo Heri yang saat itu sedang menulis tesis doktoralnya di LSE, London School of Economics and Political Science di London. Dia bahkan mendatangi saya ke Manchester, ketemu beberapa teman. Lalu tentu saja saya juga berkunjung mendatangi dia ke komunitasnya di dekat Seven Sisters Tube Station di London sana. Membawa rokok kesukaannya atau sebotol, 2 botol wine, dia bercerita bahwa dia akan nguli menjadi tukang angkut-angkut barang itu di supermarket, saya lupa, Sainsbury atau Tesco. Dia akan bekerja menjadi kuli itu barang 5-6 jam agar punya uang untuk membeli ikan sibas. Sibas itu sejenis bandeng gitu, sebelum saya datang. Jadi saya akan datang membawa wine, Romo Heri bekerja 5-6 jam jadi kuli untuk bisa membeli ikan sibas itu. Lalu ketika saya datang, Romo akan memasak, mengukus ikan itu, diberi daun bawang, jahe, bawang putih, minyak wijen, dikukus itu. Bisa beli 3-4 ekor dan kami hanya makan itu. Ikan sibas kukus dan minum wine, gayeng-gayengan, ngobrol, makan malam, bicara, diskusi sampai pagi. Itu yang dulu saya lakukan
22 tahun yang lalu dengan Romo Heri. Juli 2001, di tengah-tengah penulisan tesisnya, dan saya juga sedang menulis disertasi S2 saya, Romo Heri mengajak saya ikut Marxism 2001, sebuah kursus ekonomi politik Marxisme di London yang diprakarsai oleh Partai Buruh. Ini sebuah kursus sekaligus festival paling menarik yang pernah saya ikuti dalam hidup saya. Romo Heri juga yang mengenalkan saya langsung pada Anthony Giddens, yang lalu mengizinkan saya mengikuti kelasnya dalam mini seri kuliah singkat tentang teori strukturasi. Jadi, jadilah saya bolak-balik Manchester, London untuk mengikuti kelas Giddens selama beberapa kali hari Rabu di LSE. Dan dapat kesempatan juga minum bir bersama Romo Heri dan Anthony Giddens di sebuah kafe di dekat Holborn Tube Station di sana. Kami lalu sama-sama pulang ke Indonesia tahun 2001. Romo Heri dengan PhD-nya, saya dengan MSc saya, kami langsung tancap gas melakukan maraton training politik lewat Uni Sosial Demokrat, Uni Sosdem, yang saya gagas dulu saya dirikan bersama almarhum Bapak Bambang Warihkusumo dan Bapak Sujati Jiwandono. Kalau tidak salah, kami melakukannya 6-8 kali dalam setahun. Selama 2 tahun, kami genjot training-training itu dengan Romo Heri sebagai penjaga gawang isinya. Alumni-alumni training politik Uni Sosdem kini sudah tersebar entah di mana. Sampai akhirnya saya kembali ke Manchester lagi untuk studi S3, postdoktoral hingga tinggal di sana sampai tahun 2012. Romo Heri adalah pembimbing saya secara informal yang membantu saya mengkerangkakan pikiran-pikiran saya dalam keketatan filsafat. Karena saya menjelajah cakrawala studi inovasi dengan konteks masyarakat sipil dan teknologi informasi dalam upaya mendorong demokratisasi. Bersama seorang intelektual Indonesia juga bernama Gindo Tampu Bolon, Bang Gindo saya memanggilnya, yang membuka mata tentang metodologi, Romo Heri membantu saya melewati masa-masa berat studi S3, yang akhirnya bisa saya selesaikan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Saat itu sebuah rekor baru di school saya di Business School, University of Manchester saat itu. Romo Heri mendorong saya untuk tetap tinggal di Inggris saat saya merasa keahlian saya tidak dibutuhkan di tanah air saat itu. Tapi dia minta agar saya tetap peka dan berjaga-jaga. Jika saatnya tiba, saya harus pulang ke tanah air. Jadilah saya tinggal di Manchester, menjadi dosen, peneliti, bahkan membantu pemerintah Inggris dan Uni Eropa. Saya mengembangkan berbagai keahlian baru yang dengan sangat antusias selalu ingin diketahui Romo Heri. Sampai saatnya tiba. Tahun 2012, saya diminta pulang ke Indonesia menjadi asisten ahli kepala UKP 4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Pak Kuntoro Mangkusubroto, Pak Kun saya memanggilnya. Orang pertama yang saya hubungi adalah Romo Heri, yang meneguhkan pilihan untuk pulang. Meski pilihan itu saya buat sendiri. Demikian juga saat saya diminta menjadi Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan di KSP, Kantor Staf Presiden di bawah Pak Luhut Panjaitan, pada bulan Januari 2015, membantu Presiden Jokowi. Bahkan Romo Heri memberikan tumpangan pada saya di Kolese Canisius di kamar 235 kalau saya tidak salah ingat. 235 itu gedung 2, lantai 3, kamar nomor 5. Sampai saya bisa menyewa tempat tinggal sebagai seorang deputi KSP saat itu. Kamar itu, 235, adalah kamar yang selalu saya tempati dari tahun 2000 sampai tahun 2012 setiap kali saya ke Indonesia, atas upaya Romo Heri memintakan izin kepada Romo Rektor Canisius. Keterlibatan saya di pemerintahan, UKP 4, di KSP, sering saya bicarakan dan saya komunikasikan dengan Romo Heri. Dia sangat jernih sebagai cermin berbagai keputusan dan pendekatan yang saya ambil selama di UKP 4 dan KSP. Termasuk akhirnya keputusan saya mengundurkan diri dari kantor staf presiden dan memilih membantu Presiden Jokowi dari luar sistem di periode kedua ini. Diskusi saya yang mendalam terakhir dengan Romo Heri tentang buku Jokowi Man of Contradiction, tulisan Ben Bland, akhirnya terbit di Jurnal Contemporary Southeast Asia pada bulan Desember tahun 2020. Yang waktu saya tunjukkan ke Romo Heri, dia bilang, splendid,
Saudara-saudara, lewat Romo Heri, saya mendalami filsafat, khususnya filsafat sosial dan berbagai gagasan ekonomi politik. Dia mengenalkan saya tidak hanya pada Anthony Giddens, tapi juga pada berbagai gagasan pokok filsafat ilmu. Romo Herilah yang membawa saya menyeberangi dunia teknik rekayasa, saya ini seorang insinyur, menuju dunia sosiologi, bahkan politik dan kebijakan, terutama kebijakan publik. Dia membuka cakrawala yang lebih luas tentang implikasi relasi manusia dengan teknologi, yang lantas membuka mata saya pada kemendalaman relasi manusia dengan ciptaan lain. Saat itulah Romo Heri mengenalkan konsep dualitas kepada saya. Dualitas, bukan dualisme. Dualisme itu hanya atau ini atau itu. Tapi dualitas, artinya sekaligus keduanya, ini dan itu, yang saling mempengaruhi. Saat dia memperkenalkan strukturasi modernitas hingga pemikiran pasca strukturalisme, bahkan konstruksi sosial, cara pikir dualitas ini amat mempengaruhi dia, yang dia tularkan kepada saya. Misalnya begini, korupsi itu perkara apa? Budaya atau tindakan individu? Kalau kamu memilih salah satunya, kamu terjebak dalam dualisme. Korupsi itu sekaligus budaya dan tindakan individu. Begitu kata Romo Heri. Tindakan individu memperkuat budaya korupsi. Sementara budaya korupsi mempengaruhi pilihan tindakan individu untuk korup. Sebuah double hermeneutik atau hermeneutika ganda. Itu penjelasannya Romo Heri. Romo Heri menunjukkan bahwa dualitas adalah salah satu gagasan kunci untuk memahami hidup. Dan dia tunjukkan itu bukan hanya untuk memahami korupsi. Korupsi itu adalah salah satu fokus penelitian utamanya. Tapi juga memahami banyak hal lain. Misalnya adalah memahami kaitan antara idea, gagasan, dan realitas, kenyataan. Antara struktur dan pelaku. Antara gagasan dan tindakan. Dalam berbagai hal, teknologi, sosial, politik, ekonomi, lingkungan, sistem nilai, bahkan hingga apa yang selama ini dipandang sangat pribadi, seperti relasi, cinta, seks, hingga praktek kuasa yang menembus batas-batas ruang privat dan publik. Tapi Romo Heri memperingatkan saya bahwa seiring dengan pemahaman ini, harga yang harus dibayar adalah kegelisahan. Mengapa? Karena kerdilnya otak manusia ini secara naluriah akan mencari penjelasan yang lebih mudah. Dan yang lebih mudah itu adalah dualisme. Ini atau itu. Bukan dualitas. Keduanya sekaligus. Iya kan? Kalau Anda ditanya sebuah hal, penjelasannya apa? Anda akan mencari yang mudah menjelaskan. Penjelasannya ini atau itu. Lebih sulit menjelaskan. Ini terjadi karena keduanya. Ya kan? Apalagi memahami bahwa keduanya saling terkait. Bagaimana cara mudah menjelaskan bahwa sesuatu sekaligus ada benarnya dan ada salahnya? Bagaimana cara mudah menjelaskan bahwa sesuatu terjadi bukan hanya karena takdir, tapi juga pilihan manusia? Bagaimana cara mudah menjelaskan fenomena globalisasi, atau neoliberalisme, atau fundamentalisme agama, dan banyak hal yang lain? Maka dia mengenalkan gagasan tegangan, tension dalam dualitas. Menjelaskan keduanya saling mempengaruhi saja tidak cukup. Menjelaskan bahwa takdir dan kehendak bebas manusia saling mempengaruhi itu nggak cukup. Mesti lebih dalam. Bagaimana A mempengaruhi B, bagaimana B mempengaruhi A dalam kondisi ruang waktu konteks seperti apa. Hidup manusia adalah tegangan abadi antara gagasan yang ideal dan kenyataan yang real dan situasional. Manusia sejati adalah yang menghidupi tegangan itu, bukan memilih salah satu dari keduanya. Ideal dan real. Manusia sejati menghidupi dua-duanya, bukan memilih salah satunya. Coba Anda terapkan ini. Untuk memahami apapun yang selama ini dengan gampang kita labeli dengan benar salah
atau baik buruk, atau bahkan suci dan dosa. Saudara-saudara, lalu Romo Heri bilang begini kepada saya, nanti Yanuar, saat kamu makin memahami dualitas dan tegangan dalam dualitas ini, kamu akan makin gelisah. But be not afraid. Romo Heri itu selalu menggunakan bahasa Inggris kalau ada hal yang penting yang dia mau tekankan. That restlessness, kegelisahan, is what will make you not only more knowledgeable, but much wiser. Itu kata-kata yang tidak pernah saya lupakan itu. And I think he's right, damn right. Romo Heri bilang bahwa hidup dalam kenyataan saat ini, khususnya di Indonesia, amat situasional. Tidak ada yang ideal. Maka dalam bahasanya, dalam hidup nyata ini, tidak akan pernah ada solusi permanen. Yang ada hanyalah penyelesaian, settlement, sementara. Lalu saya minta izin pada Romo Heri untuk menggunakan line ini dalam perdebatan saya dengan Ben Bland saat mendiskusikan nature pendekatan Presiden Jokowi dalam memerintah. Itu diskusi tentang buku Pak Jokowi itu. Menurut Ben, Jokowi sangat kontradiktif. Hemat saya, menggunakan senjata dari Romo Heri tadi, bukan. Pak Jokowi itu tidak kontradiktif, tapi justru secara konsisten sangat situasional. Lah kok ya dilalah kebetulan dalam sebuah diskusi dengan seorang sahabat yang sekaligus jurnalis, pengamat politik, Sofi Syarif. Dia bilang begini pada saya, Mas, akar semua masalah di Republik ini adalah karena partai politik di Indonesia itu tidak punya ideologi. Mereka hanya punya kepentingan. Itu Sofi bilang ke saya. Saya terdiam mendengar dia dan berpikir. Lalu tiba-tiba jadi jelas bagi saya, gamblang. Romo Heri memberikan landasan filsafat memahami gejala yang jeli dibaca Sofi. Dan gini, izinkan saya merumuskannya untuk Anda dengan gamblang. Remuknya hidup bersama di Republik ini, di negeri ini, hari-hari ini, adalah karena kegagalan menghidupi tegangan dualitas antara gagasan dan kepentingan. Ruang bagi gagasan makin sempit, tergencet oleh kepentingan semata-mata. Akibatnya, nyaris seluruh interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya kita makin tidak menempatkan pentingnya gagasan, tapi dalam bahaya besar menjadi sekedar transaksional untuk mengejar dan mengamankan kepentingan. Silakan Anda terapkan ini untuk melihat partai politik kita, masyarakat sipil kita, dan pemerintahan kita hari-hari ini. Bahkan untuk memahami reshuffle kalau perlu. Saudara-saudara, saya jarang menerima apapun face value, termasuk isi obrolan saya dengan Romo Heri. Tapi memang bicara dengan Romo Heri selalu memaksa saya berpikir lebih dalam. Dan dalam refleksi tentang dualitas ini, saya melihat kaitan erat antara intelektualitas dengan iman dan spiritualitas. Awalnya, saya kira pendalaman mengenai dualitas dan tegangan dalam dualitas yang disampaikan Romo Heri ini terutama berdasar pada keketatan filsafat ilmu, khususnya tarikan antara voluntarisme dan determinisme. Tapi saya salah, ternyata bukan itu. Akarnya lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, adalah pada iman dan spiritualitas Kristiani, khususnya sebagai seorang Yesuit. Jangan lupa, Romo Heri itu seorang Yesuit. Iman Kristiani yang meyakini Kristus sekaligus sebagai Allah dan manusia, sekaligus sebagai yang ilahi dan manusiawi, adalah pondasi dasar bagi Romo Heri memahami filsafat dualitas itu. Dengan kata lain, inkarnasi. Iya, saya kira sumber pemahaman dan pemikirannya mengenai dualitas dan tegangan dualitas adalah inkarnasi itu sendiri. Romo Heri beberapa kali mengutip kitab suci yang juga bagian dari doa syukur agung saat menjelaskan kepada saya tentang hidup. Yakni bahwa hidup itu seperti si tukang kayu yang sedang disalib di tiang pancang itu. Tangannya terentang antara langit dan bumi. Perhatikan, antara langit, ide, gagasan, surga, dan bumi, realita, kenyataan dunia.
Itulah hidup, itulah kehidupan. Dan dari situ, saya lebih mudah memahami dan mengikuti panggilannya sebagai seorang Yesuit. Untuk menjadi makin ilahi, maka kamu harus makin dalam terlibat dalam hidup duniawi. Kamu mau dekat dengan Allah, layanilah manusia, khususnya si miskin dan tertindas. Kamu mau masuk surga, terlibatlah dengan banyak persoalan di dunia. Kamu mau takdirmu baik, latihlah dirimu dengan memilih tindakan-tindakan yang baik, dan seterusnya. Dan kunci di sini bagi seorang Yesuit, kamu mau lebih intim dengan Allah lewat kontemplasi. Beraksilah sepenuh hati. Contemplatio in actione. Mengapa? Karena hidup adalah tegangan abadi dualitas. Tuhan ditemukan lewat manusia. Kesucian surga hadir dalam remuk redam dunia. Dengan kata lain, menghidupi dualitas dan tegangan dualitas dengan kesadaran. Dan pesan ini saya yakin bukan hanya valid untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Romo Heri mengajak saya memahami itu, dan saya yakin dia juga mengajak banyak orang lain, termasuk barangkali Anda. Saudara-saudara, maka ketika saya mendengar kabar yang mengejutkan itu, saya bahkan tercekat, tidak tahu mesti harus bereaksi apa. Romo Heruwindarto, seorang kolega dan rektor di Kolese Canisius, menceritakan bahwa Senin pagi 21 Desember 2020, Romo Heri masih bergurau di ruang makan sebelum naik motor, berenang rutin di Cikini. Selesai renang, masih ngopi, lalu ke rafter. Rafter itu ruang makan. Membawa mangkok dan piring untuk dikembalikan ke dapur. Ini tradisi di pastoran. Meski dia seorang uskup sekalipun, atau masih frater, habis makan ya semua alat makan dibawa sendiri ke dapur untuk dicuci. Mau meletakkan piringnya itu dan cangkir kopinya, Romo Heri tidak kuat. Romo Heri jatuh, lalu dilarikan ke rumah sakit St. Carolus. 21 Desember 2020 jam 11:20, dalam usia 60 tahun, Romo Bernardino Heri Priyono, Serikat Yesus, dinyatakan meninggal, berpulang menghadap Penciptanya. Saya nggak bisa nangis saat itu, saking kaget dan sedihnya. Istri saya, Ira, yang tentu saja sangat tahu kedekatan saya dengan Romo Heri, sampai bertanya, kok kamu nggak nangis? Saya kira saya memang syok. Dan baru ketika saya terakhir kali memegang tangannya sebelum dia dimakamkan, saya baru merasa kesedihan. Romo Heri selalu menjadi mentor, sahabat spiritual, dan teman ngobrol, minum wine, serta makan enak. Dia selalu ada saat saya membutuhkan. Lebih dari itu, dia menjadi sumber dan cermin jujur pikiran dan tindakan saya. Dan kini dia sudah pergi. Apa yang dia wariskan adalah sebuah cara berpikir. Dan ini lebih penting dari sekedar gagasan. Karena cara pikir ini yang melahirkan gagasan. Kita semua yang pernah menjadi muridnya, anak didiknya, atau koleganya, mungkin terpanggil untuk merawat itu. Kalau tidak, nggak apa-apa juga. Saya pernah bertanya padanya suatu kali, Romo, gimana kalau pemikiran-pemikiran Romo ini didokumentasikan agar terus diketahui orang dan diwariskan? Dia jawab begini, nggak penting itu. Kalau orang mau tahu, dia akan mencari tahu. Kalau nggak apa-apa, bukan saya yang rugi. Itu jawabannya, sambil minum segelas anggur Chianti kesukaannya. Saat saya di Inggris, dalam kegalauan saya mengerjakan tesis doktoral saya, Romo Heri yang ternyata juga romantis itu mengirimkan sebuah puisi kepada saya yang ditulisnya dalam beratnya dia menyelesaikan PhD-nya saat itu. Dia menulis begini dalam emailnya, ini untuk menemanimu mencecap kesepian dan kesendirian dalam berpikir. Ini puisinya. Judulnya St. James Park. St. James Park. Di taman ini, aku sering melihatmu di antara ribuan willow yang menjulur ke danau. Mungkin itulah mengapa aku suka pulang ke taman ini. Karena seperti merasa dahulu kala, sebelum dilahirkan, kita sama-sama tinggal di sini. Bersama danau, itik, dan angsa. Daun, bunga, dan rahasia. Jauh sebelum diam terjatuh ke dalam kata. London, 1995. Heri Priyono.
Saudara-saudara, puisi itu bukan hanya membuat saya penasaran mendatangi Taman St. James di London. Dan itu selalu saya datangi setiap kali saya pergi ke London. Tapi sungguh membawa saya sejenak lebih tenang saat saya gelisah dan galau menghidupi hidup nyata yang saya jalani. Romo Bernardo Heri Priyono, SY, jiwa yang selalu gelisah itu kini sudah beristirahat dalam damai abadi di Taman Abadi. Sampai bertemu lagi, Romo. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.